Jelang akhir tahun ini, Sumatera betul-betul sedang tidak baik-baik saja. Siklon di Samudra Hindia mengamuk hingga menumpahkan curah hujan yang memecahkan rekor satu dekade terakhir. Dalam hitungan hari, landscape pulau ini berubah total. Jalan raya menjadi sungai, desa menjadi danau, dan kehidupan pun seperti terhenti. Ini bukan banjir tahunan biasa, skalanya melumpuhkan infrastruktur vital di beberapa provinsi sekaligus. Ribuan keluarga terisolasi, terputus dari dunia luar. Di hari-hari pertama, narasinya adalah tentang kekuatan alam, tentang perubahan iklim yang tidak terelakkan, tapi seiring air yang tak kunjung surut, sebuah realitas lain yang lebih gelap mulai muncul ke permukaan. Habis. 3 hari pasca bencana, narasi di pusat kekuasaan adalah koordinasi dan mobilisasi. Namun di lapangan realitasnya adalah keheningan dari bantuan yang tak kunjung tiba. Akses terputus, alasan klasik yang selalu kita dengar. Tapi bagi mereka yang perutnya kosong di hari keempat, alasan itu terdengar kosong dan mengesalkan karena tiada logistik yang bisa dimakan. Padahal aturan main di Republik ini sudah sangat jelas. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan PP Nomor 21 Tahun 2008 menetapkan prinsip utama penanggulangan bencana, yaitu cepat dan tepat. Untuk prasarana vital seperti jalan putus, masa tanggap darurat bahkan mematok target penanganan maksimal 3 kali 24 jam. Tapi lihat faktanya, 3 hari itu telah berlalu. Mandat cepat dan tepat itu kini berubah menjadi lambat dan terhambat. Masalahnya, regulasi kita memang mewajibkan cepat, tapi tidak ada jangka waktu spesifik yang seragam kapan tepatnya bantuan pangan harus sampai ke tangan setiap warga. Celah prosedur administrasi dan skala bencana, inilah yang sering dijadikan alasan keterlambatan. Birokrasi APBD yang kaku seringkali tidak siap menghadapi kecepatan air bah yang telah menghantam lama. Kita harus membedakan konteksnya. Warga yang marah ini tidak sedang menuntut dana tunggu hunian atau dana stimulan perbaikan rumah yang memang butuh verifikasi berbulan-bulan lewat kelompok masyarakat. Tidak, yang mereka butuhkan saat ini adalah bantuan kebutuhan dasar, makanan, air, dan pakaian. Jenis bantuan ini seharusnya sudah tersedia segera di posko darurat tanpa birokrasi yang berbelit. Ketika bantuan dasar yang seharusnya instan tertahan oleh prosedur administrasi yang sama rumitnya dengan pencairan dana rekonstruksi, disitulah ledakan sosial terjadi. Ketidakpastian kapan bantuan akan datang dalam regulasi kita menciptakan kepanikan massal. Bencana alam bukan sekedar urusan meteorologi, ini adalah ujian hak asasi manusia. Negara memiliki kewajiban bukan sekedar pilihan untuk menjamin keselamatan dan kebutuhan dasar warganya saat krisis. Ketika bencana terjadi, hak-hak dasar warga tidak ikut hanyut terbawa air. Hak atas pangan, air bersih, dan hunian layak adalah mandat konstitusi. Keterlambatan yang berlarut-larut bukan lagi masalah teknis, tapi itu potensi pelanggaran HAM oleh negara. Namun di lapangan, teori itu terasa jauh. Rasa lapar mulai menggerogoti rasionalitas para pengungsi. Hari ke-6, titik nadir itu akhirnya tiba. Rasa frustasi meledak menjadi tindakan. Bukti paling nyata dari keputusasaan ini meledak di Tapanuli Tengah. Unggahan warga di medsos mengonfirmasi insiden yang memilukan ini. Masa tidak lagi berdiam diri di pengungsian. Di Tapanuli Tengah, sasarannya sangat spesifik, minimarket, dan yang paling ironis, gudang Bulog. Mari kita berhenti sejenak dan merenungkan makna kejadian ini. Ketika warga menargetkan gudang Bulog, ini adalah simbol kritik yang paling keras. Gudang itu berisi cadangan beras negara,
Makanan itu ada di sana, beras itu ada di dekat mereka, hanya terpisah oleh dinding beton dan gembok birokrasi. Sementara minimarket menjadi sasaran karena itulah sumber logistik terdekat yang bisa dijangkau ketika dapur umum belum didirikan. Kejadian di Tapteng ini menelanjangi kegagalan distribusi kita. Bagaimana mungkin di wilayah yang memiliki gudang logistik negara, warganya justru harus mengambil paksa untuk bisa makan? Ini memvalidasi bahwa masalahnya bukan pada ketersediaan stok pangan, melainkan pada ketiadaan keputusan cepat untuk membuka pintu gudang tersebut saat rakyat meregang nyawa. Masa di Tapteng tidak sedang melakukan tindakan kriminal terencana. Mereka sedang melakukan upaya bertahan hidup karena prosedur pencairan bantuan resmi kalah cepat dengan rasa lapar di perut anak-anak mereka. Namun, media massa dengan cepat melabeli dengan diksi menghakimi penjarahan yang identik dengan tindakan kriminal. Mari kita lihat lebih dekat. Siapa mereka? Mereka adalah ayah yang tidak tega melihat anaknya kelaparan selama 5 hari. Mereka adalah warga yang melihat bantuan menumpuk di gudang sementara desa mereka diabaikan. Kalian sebut ini penjarahan? Silahkan. Tapi anak saya belum makan nasi sejak Selasa. Bantuan mungkin saja sudah lewat, tapi tidak berhenti di tempat kami. Kami bukan maling, kami cuma mau bertahan hidup. Kalau negara tidak hadir, kami yang harus bertindak. Begitulah adanya suara mereka. Kita seringkali terlalu cepat menghakimi dari kenyamanan sofa kita yang kering. Ketika struktur sosial runtuh karena absennya otoritas, hukum rimba mengambil alih. Ini bukan pembenaran kriminalitas. Ini adalah diagnosis sosiologis dari keputusasaan ekstrim. Penjarahan ini mungkin adalah jeritan minta tolong yang paling keras. Ironisnya seperti biasa, setelah insiden penjarahan, seringkali bantuan tiba-tiba datang lebih cepat, namun diiringi dengan aparat keamanan bersenjata. Bantuan yang seharusnya datang dengan rasa kemanusiaan, malah datang dengan rasa curiga dan intimidasi. Sudah masuk 135 personel BRIMOB dan sudah sampai di Sibolga melalui jalur darat dari Medan melalui Suku Salam, Aceh dulu muter. Dan ini sudah masuk 135 personil dan rangka berikan rasa pengamanan terhadap situasi Katimas yang kemarin kita lihat dan kita dengar ada penjarahan. Pertanyaan besar yang menggantung di atas langit Sumatera pada November ini adalah, apakah ini masih sekedar bencana alam? Ataukah kita sedang menyaksikan transisi menuju krisis kemanusiaan? Sebuah kejadian disebut bencana alam karena pemicunya adalah alam, tapi sebuah kejadian berubah menjadi krisis kemanusiaan ketika sistem pendukung kehidupan gagal total dalam waktu lama, dan kegagalan itu disebabkan oleh faktor manusia, birokrasi, dan ketidaksiapan. Apa yang terjadi di Sumatera dengan adanya kelaparan dan penjarahan jelas menunjukkan tanda-tanda pergeseran ke arah krisis kemanusiaan. Pendekatan berbasis HAM menuntut prioritas pada kelompok rentan, namun data lapangan menunjukkan merekalah yang paling akhir tersentuh bantuan. Jika banjir adalah ujian, maka manajemen penanggulangan bencana adalah lembar jawaban yang penuh coretan merah. Ketika warga harus menjarah untuk makan, itu bukan tanda warga yang beringas, itu tanda negara yang alpa. Air di Sumatera akhirnya akan surut, tapi lumpur trauma dan ketidakpercayaan pada institusi akan terus mengendap lama. Banjir Sumatera tahun ini harus menjadi tamparan keras. Di era krisis iklim, bencana alam akan datang lebih sering dan lebih dahsyat, dan itu tidak akan terelakkan. Yang bisa kita kendalikan adalah respons kita. Apakah kita akan membiarkan setiap bencana alam bermutasi menjadi krisis kemanusiaan karena ketidakpastian kita? Peristiwa penjarahan yang kita saksikan bukanlah tindakan kriminal biasa, melainkan alarm tanda bahaya bahwa kontrak sosial antara warga dan negara sedang diuji hingga ke titik patah. Menjamin hak asasi manusia saat bencana bukan sekedar kalimat indah di artikel berita. Itu adalah satu-satunya cara agar kita tetap beradab di masa kritis.